Nggih. Yang tiga Sudah empat. boleh masuk ke breakout room, Mas? Ye, se- sudah Bu Nggih. Budi silakan. Baik, nggih. Makasih nggih. Ye, 15. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, Alhamdulillah Yang hidup ya, Bapak Ibu sekalian kita dapat bertemu di forum yang sangat luar biasa ini, khususnya bagi Bapak Ibu semuanya, ya, dalam rangka untuk menjadi ASN yang profesional dan yang pertama adalah melepaskan C-nya sehingga menjadi PNS ya. Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu temannya yang tidak usah ditunggu biar datang sendiri ya. Ini kita punya peserta berapa ini? 20 atau 21 untuk kelompok 3 dan 4. 21 Bu. Yang 21. Berarti masih kurang satu nggih. Bapak Ibu sekalian, untuk itu kita baru masuk ke hari ke-10 ya. Ini hari ke-10. Nggih, Bu. Nah, untuk itu saya akan sharekan dulu. Tadi sudah berdoa ya di pagi hari tadi. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Hmm, Ya, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja karena waktunya juga sangat sedikit, hanya 2 jam. Ya. Eh, Siang ini kita akan bersama-sama sampai plus minus pukul 14.30 ya. Nih. Nah, untuk agenda 3, ini kita akan mulai hari ini, besok dan, kok besok. Senin ya, Senin dan Selasa. Ya, ada sinkronus 1, 2, dan 3. Bapak Ibu boleh memanggil saya Bu Budi Lestari, Bu Budi atau apa. Dulu saya juga guru. Ya, mulai tahun 92 sampai 2006. Kemudian 2006 itu mengikuti mendaftar dulu, kemudian mengikuti TUT dan akhirnya menjadi WI. Ya. Alamat rumah saya di Magelang, di Kabupaten Magelang ya Bapak Ibu. Itu saja, nanti bisa dibaca yang lainnya. Bapak Ibu kita akan melaksanakan e-learning sinkronus 1 untuk agenda 3. Ya. Nah Bapak Ibu silahkan diperkenalkan, memperkenalkan diri, ya, karena kita juga baru bertemu sekali ini ya. Yaitu nama lengkap, jabatan, dan unit tugasnya. Itu saja. Silahkan. baik Ibu, izin Ya, memperkenalkan diri. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan Ibu Budi dan teman-teman, nama saya Mutamimah, bisa dipanggil Ima. Saya asal satkernya di MTS Negeri 5 Klaten.
Oh ya. Oke. Oke. Terima kasih, Bu. Sami-sami Bu Oh, Bu Imah. Oke. Silahkan yang lain. baiklah, Ibu, perkenalkan nama saya Yarsinta Rasadi. Mm-mm. Panggilan saya Sinta. Saya dari Min 11 Boyolali dengan jabatan guru ahli pertama guru kelas. Terima kasih. Mm-mm. Ya, Boyolali ya guru juga. Nggih, Guru Bu. kelas. Ya. Ya. Silahkan yang Izin, lain. izin Izin, memperkenalkan diri izin Bu ya, Pak. Tari. Oke. Ya, Bu Reza. Ya, Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. semuanya, Bu Tari dan teman-teman. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Reza Kusuma Wardani, bisa dipanggil Rere. Satker saya di Man 3 Bantul. Kemudian harapan saya mengikuti Latsar ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan sebagai ASN, kemudian bisa membentuk karakter ASN yang diharapkan oleh negara, serta membangun jiwa nasionalisme dan bela negara. Terima kasih. Hmm. Terima kasih juga Bu Rere. Ini sudah lengkap ya. Oke. Jadi itu harapannya ya. Semoga Nggih. nanti betul-betul tercapai selama kegiatan Lansar ini. Nggih. Kalau Amin. tidak Terima kasih, Bu. tercapai ya besok harus dicapai. Nggih. Terima Iya. kasih, Bu. Iya, sama-sama. Monggo, Pak. Izin memperkenalkan diri, Bu. Ya, Pak Khairul Burhan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khairul Burhan, biasa dipanggil Burhan. Saya asalnya dari Kota Semarang sebagai penghulu ahli pertama di KUA Candisari. Terima kasih, Bu. Nggih, nggih. Nggih, terima kasih juga, Pak. Oke, baik. Berikutnya, Izin memperkenalkan diri, Ibu. ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniful Haq, biasa dipanggil Danif. Saya asli dari Rembang, jabatan guru bimbingan dan konseling di Man 2 Rembang. Terima kasih, Bu Tari. Nggih, BK nggih. Guru Nggih, Bu. BK. Nggih, sami-sami Pak Dani. Dani panggilannya Dani atau apa? Danif, Bu. Dani nggak apa, Bu. Nggih. Oke. Monggo yang lain. Izin Ibu. Nggih, Nggih. Pak Muhammad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sutarto Dwi Sutrisno, bisa dipanggil Tarto, berasal dari Hmm. MTSN 2 Sukoharjo sebagai guru bahasa Jawa, Bu. Matur nuwun. Oke, nggih. Terima kasih juga, Pak. Monggo berikutnya. Izin Izin Bu, mem- Kok bisa bareng ya? Ya, yang sudah nampak dulu, Pak Rizky. izin Bu memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Alip Suryanto, biasa dipanggil Alip dari unit kerja Uinsaisu Purwokerto, jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama. Oke, Terima kasih. welcome ya. Oke, Win mana? Uinsaisu Purwokerto. Oh, Purwokerto, nggih. Oke. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Yang lain? izin Ya, Bu Wike. izin memperkenalkan diri Bu Tari dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Wika Rahma Yunisa, biasa dipanggil Rahma untuk satuan kerjanya di MTSN 3 Sukoharjo Mm. Sebagai? sebagai guru sejarah kebudayaan Islam, Ibu. Oke, nggih. Terima kasih. Terima Dua lagi kasih. saja. Nggih, sami-sami. Sini Bu. Izin, Bu. Ya, Pak Khalid Khairuddin. Terima kasih Bu Tari. Perkenalkan nama Ya. saya Khalid Khairuddin. Saya sebagai penyuluh agama Islam bertempat di kawasan Rengan, Kota Surakarta. Oh, nggih. Oke. Baik, satu lagi monggo. Izin, Bu. Baik. Nggih. Bu Ulfatun Nikmah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ulfatun Nikmah, biasa dipanggil Ulfa, bertugas di KUA Kapanewon Tepus Gunung Kidul sebagai penyuluh agama Islam. Nggih. Berarti sama dengan Pak Khalid nggih? Nggih. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian 10 aja nggih. Nanti kalau kenalan semua waktunya ndak habis. Ini sedangkan yang lain nanti bisa kita sambil ketika tanya jawab ya Bapak Ibu. Selain guru, ini kan saya lihat guru, penghulu, guru BK juga, prakom, penyuluh. Ada yang penghulu tidak? Saya penghulu, Ibu. Oh ya, ada. Oke. Pak Sinten, Pak? Saya Khairul Burhan, penghulu.
ahli pertama di KUA Candisari, Bu, Nggih. Kota Semarang. Nggih. Bentar. Pak Khairul Burhan. Nggih, Bu, Burhan. penghulu. Oh, Pak Khairul Burhan. Oh, iya tadi penghulu nggih, nggih. Nggih. Ya, nggih. Terima kasih, Pak. Baik. Nah, sekarang Bapak Ibu kita kan sudah perkenalan sedikit nih. Nah, kira-kira harapan dan target Bapak Ibu mengikuti agenda 3 itu apa? Tadi kalau Bu Rere, mana tuh Rere itu mana tuh? Reza ya, Nggih, Bu. tadi sudah menyampaikan harapan targetnya. Monggo yang lain apa? Yang lain? Izin menjawab, Bu. Ya, Bu Sa- Lucia. Nah, ini kan sekalian kenalan ya. Iya, Bu nama, Lucia, heeh. nama saya Lucia Eka, Bu. Saya dari Formasi Pustakawan, penempatan di UUN Kalijaga, Yogyakarta. Oh ya, oke. Apa harapan dan Eh, target? harap Harapan saya mengikuti Latsarsi, saya berharap bisa lebih memahami tentang nilai-nilai dasar PNS. Karena sebelumnya memang dunia PNS itu masih awam buat saya. Nah, harapan Ya. saya dan memahami itu sehingga saya akan mampu mengimplementasikan itu di dalam unit kerja saya sendiri dan memberikan dedikasi semaksimal mungkin. Begitu. Hmm. Terima kasih, Iya. Bu. Iya, sami-sami Bu Lucia. Yang lain lagi, monggo. Izin menjawab, Bu. Ya, Pak Muhammad Muhammad Muhammad. Saiful Amri. Saiful Nggih. Amri. Nggih, Amri kah? Ada dua Saiful, Oh, Bu. oh ya, yang nampak yang Pak Amri dulu, monggo. Oke. Sekalian perkenalan, nggih, Bu. Saya Muhammad Iya. Saiful Amri, jabatan sebagai analis anggaran ahli pertama di kantor Kemenak Kota Semarang. Hmm, Oke. nggih. Harapan saya ya karena yang ini ya pertama kalinya saya sebagai ASN atau pertama kalinya saya masuk di dunia ASN ya saya bisa berharap bisa itu memperluas wawasan dan membangun komitmen saya agar bekerja lebih baik sesuai fungsi dan kedudukan saya sebagai analis anggaran Ya. dan bisa menerapkan agenda yang sudah saya dapat kemarin, Ibu. Ngoten, Ibu. Oke, terima kasih Pak Amri. Baik, saya ulangi lagi ya. Silahkan yang mau menjawab. Izin Ibu. Harapan dan target Anda mengikuti agenda 3. Ya, Mohon Bu, izin Ibu. izin. Ibu. Siapa? Ya udah Pak Saiful dulu Pak. Bu Muhammad Izin perkenalkan, Saiful. ya Bu, izin Iya. perkenalkan nama saya Muhammad Saiful Islam. Mhm. Saya bertugas sebagai penghulu ahli pertama di KUA Tingkir Kota Salatiga. Adapun mungkin sama seperti yang lainnya, tujuan saya untuk belajar selain lulus Latsar, itu yang utama. Kemudian yang kedua yaitu bisa menerapkan nilai berakhlak pada diri saya sehingga saya bisa mengimplementasikan ke pekerjaan saya nanti ketika saya sudah diangkat menjadi CPN, Oke. diangkat menjadi Oke. PNS. Oke. Baik. Oke. Bu Jumratun. Nggih, Iya. izin memperkenalkan diri Iya. Ibu. Nama saya Jumratun Nikmah, tempat satuan kerja di Man 1 Kudus. Harapan saya Satu seta- Kudus. nggih. Harapan saya setelah mengikuti pembelajaran agenda ketiga yaitu saya bisa memahami peraturan perundang-undangan mengenai manajemen ASN. Demikian Ibu, terima kasih. Sudah, itu saja. Nggih, sudah. Ya, baik. 15, monggo. Izin Ibu, Ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Lina Aisyah Widiasari, jabatan Peranata Komputer di UIN Salatiga. Prakom ya. Untuk Nggih. Iya, untuk harapan saya di agenda ketiga ini harapan saya adalah memahami tentang kedudukan dan peran PNS yang lebih mendalam. Kemudian targetnya harapan saya itu supaya tertanam nilai berakhlak dalam diri saya sesuai dengan nilai-nilai core value ASN berakhlak. Hmm. Nggih.
Oke, cukup ya. Jadi ini dari sekian yang menjawab itu dua yang mengarah ke agenda 3, ya akan tetapi ternyata dari agenda 3 itu yang diharapkan baru 50%, yaitu di manajemen ASN. Yang 50%-nya belum tersentuh. Ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan dulu. Bapak Ibu kan sudah mengikuti dan lulus MOC semua kan? Sudah ya. Sudah, Nah, Ibu. tolong diceritakan em, bagaimana capaian Bapak Ibu, perasaan Bapak Ibu, capaiannya itu tentang agenda 3 di MOOC. Silahkan. Oke, Pak saya Bu. Rahmat, monggo. Oke, perkenalkan nama saya Rahmat Solihin, Bu. Saya dari Balai Diklat Keagamaan Semarang. Nggih. Terkait dengan MOC yang sudah Mm-mm. saya lalui atau saya pelajari, sementara masih dalam tahap pemahaman dari membaca, Ibu. Jadi belum ada eh, pengembangan, misalnya memulai dari diskusi atau mulai dari eh, lebih jauh lagi terkait dengan smart governance seperti itu, Pak. Oke, berarti ini masih setataran pengetahuan ya, Pak ya? Oke, betul. Oke, tentang apa tadi isinya? Smart governance, Bu. Sama manajemen ya? Oke. Oke, terima kasih Pak Rahmat Solihin. Oke, ini MOOC ya. Kira-kira semuanya sama, Bapak Ibu? Ya. Sama Ibu. Sama, Oke, Ibu. berarti masih tataran apa namanya? Teori dan harapannya Bapak Ibu mestinya praktek ya. Nah, praktek inilah yang nanti akan kita laksanakan, Bapak Ibu laksanakan melalui proses penyusunan RA yang didahului dengan praktek-praktek melalui lembar kerja mulai dari lembar kerja 1 sampai lembar kerja 5 ya, dan nanti akan kita jelaskan. Ya, karena apa? Kalau waktunya hanya sedikit kan, kita tidak mungkin membahas dengan detail, ya, akan tetapi kita akan langsung mempraktekkan melalui LK-LK dan kemudian penyusunan RA melalui LK dan nanti melalui agenda 4 dan habituasi. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita akan mengulas sedikit yaitu tentang struktur kurikulum untuk Latsar, yaitu ada dua macam, yaitu kurikulum pembentukan karakter PNS, di mana di dalamnya itu meliputi agenda 1, 2, 3, dan 4, ya. Dan kemudian kurikulum penguatan bidang tugas. Ya. Nah, kurikulum penguatan bidang tugas itu nanti Bapak Ibu itu harapannya nanti akan mendapatkan kompetensi teknis umum, yaitu yang berkaitan dengan administrasi dan kompetensi teknis substansi. Ya. Nah, Bapak Ibu kira-kira tadi, kan Bapak Ibu sudah ada yang sudah memahami banget, tapi ada yang masih berharap untuk mendapatkan sikap perilaku bela negara sebagai seorang PNS. Dan nanti harapannya bisa mengimplementasikan. Nah, silakan Bapak Ibu, tolong disebutkan dan dijelaskan sikap perilaku bela negara apa yang Bapak Ibu bisa implementasikan sebagai ASN sesuai dengan tupoksinya. Monggo, silahkan. Harapannya yang belum muncul, nggih, suaranya baru 16 orang, berarti masih 4. Monggo. Baik, Ibu, Oke, perkenalkan. Nama ya, saya Muhammad Wildan Ramadhani dari ya. Satker Kerja Min 3 Cilacap sebagai Hmm. guru hari pertama guru penjas. Oke. Sikap bela negara sesuai dengan satuan kerja saya yaitu sebagai guru penjas yaitu menanamkan nilai disiplin,
dan Mhm. sportivitas kepada peserta didik, serta Mhm. membimbing mereka dalam pembelajaran olahraga baik itu jasmani maupun rohani dalam menghadapi rintangan ke depan. Ya, baik Pak. Itu untuk siswa ya. Kalau untuk Pak Wildan sendiri apa? Kalau untuk saya sendiri, yang pertama yang jelas menerapkan sikap disiplin tepat waktu ketika datang Mhm. ke satuan kerja, kemudian eh, semangat dalam mengajar siswa-siswi serta Mhm. membimbing mereka ketika mengikuti perlombaan. Oke, baik. Ya, itu antara lain ya Pak ya. Nanti masih bisa ditelaah lagi. Baik, terima kasih Pak. Yang lain? Bu, izin Ya, Ibu. silahkan. Assalamualaikum Pak warahmatullahi Rosid, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu Budi Lestari. Ya, Saya Muhammad Siroj, bisa dipanggil Siroj. Unit Satker yaitu di KUA Tanjung, Kecamatan ya, Brebes, sebagai CPNS penghulu ya. untuk aplikasi yang di dalam penghulu ya. Mm-mm. Pengaplikasiannya ya Bu ya. Melayani dengan prima tentunya, untuk tanggung jawab serta meningkatkan kompetensi kita sebagai penghulu. Hmm. Ya, baik. Nah, ya terima kasih Mbak. Nah, sekarang Bapak Ibu saya minta Bapak Ibu untuk ini. Di tadi kan sikap perilaku bela negara nggih. Penting sekali Bapak Ibu untuk memiliki sikap perilaku bela negara ya. Apalagi zamannya sekarang ini kan memang banyak kegalauan-kegalauan yang mungkin di-share melalui Instagram, melalui TikTok ya, kemudian melalui YouTube, berita-berita yang lain itu yang menyebabkan sebetulnya tantangan kita untuk menunjukkan perilaku bela negara sesuai dengan tupoksi kita ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk nilai-nilai dasar PNS yang berakhlak itu, eh, bagaimana pengimplementasiannya pada bidang tupoksi Bapak Ibu? Silahkan. Ya, yang Si, oke, silahkan yang yang belum. belum Bu. Oke, Pak Muhammad Iskandar. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Iskandar Yahya. Saya penghulu alih pertama di KUA Sidoarjo Menyuluh ya. Sragen. Mm-mm. Ya, Oke. ya di sini Hmm? nilai core value berakhlak. Saya terus meningkatkan kemampuan keilmuan tentang Mm-mm. pernikahan hukum Islam dan Mm-mm. regulasi administrasi. Iya. Implementasinya, saya mengikuti pelatihan-pelatihan dan membaca regulasi terbaru dan Mm-mm. berdiskusi dalam forum keilmuan Mm-mm. di dalam KUA ataupun di luar. Ya, berarti kaitannya dengan kompeten tadi ya. Oke. Dan juga mungkin adaptasinya. Oke. Ya, terima kasih Pak Yahya. Oke. Ya, terus pertanyaan terakhir ini. Satu ini, siapa yang belum muncul ini? Ya. Bagaimana implementasi terkait dengan antara agenda 2 yaitu berakhlak dan agenda 3 khususnya di Smart ASN? Ya, siapa ini yang belum? Ya, saya belum, Bu. Siapa? Pak Wibowo, Bu. Triwibowo. Nggih. Baik, Gimana? berkaitan dengan nilai berakhlak sesuai dengan yang berkompeten, selain Mm-mm. meningkatkan inovasi-inovasi, saya kan dulu Bu, ya, saya terlibat sebagai guru di madrasah Guru MTS apa? Negeri Boyolali, guru olahraga. Heeh. Oh ya, Siap. Baik, ya. untuk nilai berakhlak khususnya di kompeten, bertanggung jawab dan meningkatkan eh, kompetensi-kompetensi sebagai guru, Mm-mm. tentunya diimbangi dengan Smart ASN, pembelajaran tidak melulu hanya dengan metode yang lama, tapi juga Mm-mm. diimbangi dengan digitalisasi perkembangan teknologi yang sekarang. Gitu, Bu. Mm-mm. Ini menarik sekali. Kalau olahraga digitalisasinya bagaimana, Pak? Untuk digitalisasinya tentunya ketika teori, Bu, karena olahraga kan rata-rata anak-anak tahunya motorik, praktik. Nah, Ya, tadi baik. juga Mm-mm. dikembangkan melalui
teori-teori baik dari visual video ataupun contoh-contoh gerakan yang dari digitalisasi gitu. Oh ya, oke, terima kasih Pak. Ya cukup ya, tadi panas banget di sini. Oke, nah ini kan sudah mulai mengerucut ini, ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai lagi, ya. Nah, nah ini sudah. Jadi Bapak Ibu nanti ketika mengikuti latsar ini kan mendapatkan agenda 1, 2, 3, kemudian habituasi, ya. Nah, nanti di kurikulum penguatan bidang tugas ini nanti Bapak Ibu harapannya itu punya ini kompetensi administrasi dan kompetensi substansi. Ya, contohnya misalnya seperti Pak Triwidodo tadi, ya. Kompetensi teknis substansi itu yang berkaitan dengan materi-materi yang memang harus diberikan kepada anak, ya. Misalnya voli atau apa itu termasuk tadi misalnya mempraktekkan sesuatu gerakan apa, gitu. Nah, sedangkan administrasinya itu nanti berkaitan dengan semua aktivasi yang harus dibuat Bapak. Misalnya tentang RPP, modul ajar, dan seterusnya. Itu ya. Nah, semua ASN memiliki seperti itu. Entah penyuluh ataupun penghulu itu atau prakom itu pasti punya kompetensi administrasi dan juga kompetensi substansi. Nah, berikutnya Bapak Ibu ketika kita akan membahas manajemen ASN, Bapak Ibu kan sudah membaca juga di modul. Nah, isi dari modul tersebut nanti harapannya Bapak Ibu itu akan mendapatkan pemahaman secara utuh mengenai kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan kode etik ASN. Ya, nanti cek kode etik ASN khususnya untuk tupoksi Bapak Ibu itu terkait dengan apa saja. Ya. Kemudian konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN. Nah, kemudian untuk materi yang kedua itu adalah tentang Smart ASN. Nah, harapannya nanti Bapak Ibu itu akan terbentuk karakter yang efektif, efisien, inovatif, dan memiliki kinerja yang bermutu dalam penyelenggaraan program pemerintah, khususnya program literasi digital, pilar literasi digital, sampai implementasinya, dan 2, implikasi literasi digital dalam kehidupan bersosial dan dunia kerja. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi harapannya nanti Bapak Ibu itu betul-betul menjadi smart ASN. Ya. Nah, manajemen dan smart ASN itu nanti akan dimunculkan dalam bentuk habituasi juga, ya, terutama nanti dalam pemecahan-pemecahan masalah. Nah, nanti Bapak Ibu betul-betul harapannya itu akan menjadi smart ASN. Ya. Kemudian sasaran latsar CPNS itu adalah nanti Bapak Ibu harapannya nih mampu menjadi PNS yang profesional. Ya. Nah, profesional itu yang berkarakter berlandaskan pada core values ASN berakhlak. Ya, jadi berakhlak ini betul-betul tidak hanya sekedar jargon, akan tetapi betul-betul menjiwai dan nanti akan terwujud dalam setiap perilaku Bapak Ibu. Nah, misalnya di dunia kerja sekarang itu kan tuntutannya sangat cepat sekali dan beraneka ragam dengan mungkin berbagai macam aplikasi. Maka Bapak Ibu itu diharapkan mampu mengimplementasikan kompetensinya, pengembangan kompetensinya dan juga adaptasinya. Nah, adaptasi terhadap berbagai macam perubahan. Ya. Nah, kemudian berakhlak yang lain adalah Bapak Ibu nanti ketika menjadi ASN itu kan intinya sebagai apa ini Bapak Ibu? Pelaksana kebijakan publik berarti harus tahu tentang peraturan-peraturan yang mendasari tupoksi Bapak Ibu, ya, dan siap untuk menjadi pelaksana.
Kemudian menjadi pelayan publik. Nah, pelayan publik tentu bukan hanya sekedar pelayan yang ecek-ecek ya Bapak Ibu, tapi harapannya adalah pelayan publik yang profesional. Nah, profesional seperti apa? Ya paling tidak itu mempunyai kompetensi administrasi dan juga kompetensi substansi. Maka Bapak Ibu itu harus siap untuk belajar terus-menerus atau yang sering disebut dengan apa Bapak Ibu? Long life education atau long life learner ya, menjadi pembelajar seumur hidup. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Nah, kalau di instansi panjenengan kok mungkin banyak suara-suara yang tidak jelas, itu sebisa mungkin itu jadilah Bapak Ibu nanti pewarna, bukan orang yang mewarnai, bukan orang yang diwarnai ya, tapi justru akan menjadi orang yang mampu mewarnai lingkungan sehingga betul-betul mampu menjadi pelayan publik yang profesional dan handal. Dan juga menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Perekat pemersatu bangsa itu tidak hanya skala besar, tapi juga di skala yang kecil. Skala kecil itu di lingkungan instansi Bapak Ibu. Skala kecil yang lain adalah di rumah tangga. Skala yang kecil lain juga adalah di lingkungan masyarakat. Jadi, ketika menjadi perekat dan pemersatu bangsa pun, Bapak Ibu itu harus punya peraturan-peraturan yang melandasinya. Ya, sehingga nanti bisa membantu pemecahan masalah juga. Ya, jadi dari kalimat-kalimat ini saja sebetulnya kalau kita teliti itu betul-betul tingkat tinggi. Tulisannya memang itu, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Tapi sebetulnya di belakangnya untuk bisa menjadi pelayan publik, untuk bisa menjadi perekat pemersatu bangsa, untuk menjadi pelaksana kebijakan publik itu banyak hal yang harus Bapak Ibu nanti kembangkan. Ya. Nah, kemudian untuk skenario pembelajaran di agenda 3 itu nanti ada sinkronus 1 yang sekarang ini 2 JP, kemudian diikuti dengan asinkronus 2 10 JP, kemudian besok hari Senin itu sinkronus 2 yaitu 3 JP kalau saya tidak keliru, kemudian diikuti asinkronus 6 JP, kemudian hari Selasanya itu sinkronus 3 5 JP, ya. Dan nanti diikuti dengan penyusunan LK-LK mulai hari ke-13 sampai ke-20. Nah, gitu nih Bapak Ibu. Semangat ya Bapak Ibu, jangan boring, apalagi bosan, bosan dan boring temannya, ya, karena memang untuk mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari di MOOC itu memang harus menggunakan LK-LK. Nah, LK itu tidak hanya sekedar menyelesaikan, tapi menuangkan seluruh gagasan dan ide-ide Bapak Ibu semuanya dari teori yang sudah diperoleh dan nanti apa namanya dipadukan dengan isu yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Baik, lanjut nggih. Nah, Bapak Ibu, kita akan bermain sedikit, yaitu tentang sebentar. Atau saya terangkan dulu nggih, karena kalau takutnya nanti tidak selesai. Ini sudah 1,5 jam. Sebentar saya jelaskan dulu LK-nya. Jadi tadi kan saya, bentar, LK-nya sudah saya buka belum? Hari ke, bentar nggih. Saya share dulu saja. Meskipun nanti saya upload di BLC, LK 1, 2, 3. Nah, silahkan di-download dulu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang LK. Oke, sebentar saya buka dulu.
Nah, sudah nampak LK. Oh, ini LK3 ya. Sekarang LK1 dulu, Bapak Ibu. Tampak LK1, Bapak Ibu? Belum, Ibu. Hah? Belum LK3. Ibu, ngambil LK3 Oh, Bu. Belum. berarti kan tadi Membuat video pendek durasi 3 menit dan diupload ke IG. Heeh. Nah, ini nggih, Bapak Ibu. Jadi nanti setelah selesai ini, Bapak Ibu silahkan mengerjakan tugas LK1 dan juga LK2. Nah, ini satu file sehingga nanti Bapak Ibu pun uploadnya tetap dalam satu file. Ya, misalnya seperti ini. Nah, nih, nanti filenya diberi nama, jadi filenya di rename ya, Bapak Ibu. Tuliskan namanya kelompok 1 underscore Budi Lestari underscore LK 1 2. Nah, itu untuk LK yang 1 dan 2. Nah, nanti untuk LK yang 3 itu, nah ini ditulis nih Bapak Ibu, kelompok 1A misalnya, kemudian nama, nah misalnya LK3. Ya, karena apa Bapak Ibu? Kalau di BLC itu seluruh peserta baik pekerjaan individu maupun pekerjaan kelompok itu harus upload semua. Oke. Nah, maka kalau kelompok itu tolong dituliskan juga kelompoknya karena apa? Misalnya satu kelompok itu 5 orang, saya hanya akan melihat satu orang. Misalnya orang tersebut mendapatkan nilai 100, maka yang lain otomatis juga 100. Nah, sekarang kita lihat LK1-nya dulu, ya. Nah, LK1, Bapak Ibu diminta untuk membuat learning journal, ya, yang ke-1, wujudnya adalah video, ya. Nah, video berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran, baik sinkronus maupun asinkronus, ya. Nah, Bapak Ibu untuk membuatnya itu durasinya hanya 3 menit, ya, dibuat dalam bentuk video pendek, diupload di medsos, bisa YouTube, Instagram, TikTok, ya, atau yang lainnya, dengan mention @pusbangkom MKMB, kemudian @BDK Semarang, kemudian kalau YouTube pakai ini, ya, Bapak Ibu, mention saya, ya, Budi Lestari 8110, kemudian kalau Instagram, B.Lestari 27 saja tanpa Gmail. Ya, ini ternyata tidak bisa untuk di delete karena ini share share screen. Kemudian add juga instansi masing-masing. Nah, seperti ini ya. Upload di BLC, jangan di Collabjar karena yang bisa berhasil di Collabjar itu hanya angkatan 1 dan sekarang pun sedang bermasalah. Waktu pengumpulan itu H10 sekarang jam 23.59. Ya. Oke. Berikutnya, oh ya Bapak Ibu kalau membuat video, coba saya ingin panjenengan bercerita. Gimana nek jenengan membuat video dalam waktu 3 menit dan bercerita tentang proses pembelajaran baik sinkronus atau asinkronus. Gimana? Ya. Izin bertanya, itu berarti dari awal kita pembelajaran dari hari 1, hari pertama sampai hari ke-10 ini. Tidak, Pak. Hanya hari ini. Ya, hari ini berarti ini sinkronus sekarang dengan saya. Terus nanti asinkronus apa yang Bapak kerjakan? Gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Untuk mampu menghasilkan video yang baik gimana coba? Panjenengan kan golongan anak-anak muda semua tuh ini. Bu izin Biasanya kan, bertanya, hah? misal itu membuat videonya kami
apa pakai potong-potongan video kita gabungkan ke Canva, nanti kita Mm-mm. isi suara sendiri, boleh nggak Bu? Boleh, asal bercerita tentang sinkronus dan asinkronus. Bahkan Ya, ketika siap. jenengan seperti ini sekarang, buat apa screenshot ya, screenshot nanti data, kemudian ambil juga beberapa video ya, kemudian setelah itu jenengan bercerita atau mungkin terus swa video, buat video sendiri ya. Jadi bisa potongan-potongan video yang sudah dimiliki ini, foto-foto ketika panjenengan seperti ini atau jenengan sekarang posisi sekarang kan menghadapi laptop nah ini masing-masing. Nah, Iya. misalnya ini sebentar. Saya saya jadikan wajah saya dulu. Nah, misalnya ini saya pegang HP, kemudian di sini saya letakkan HP saya di sana, kemudian apa jenenge memvideo saya sendiri, ya, misalnya gitu kan bisa atau minta orang lain saat seperti ini, sehingga nanti kelihatan panjenengan sedang mengikuti kegiatan sinkronus, gitu ya. Atau nanti ketika asinkronus, jenengan bisa selfie sendiri, ya, atau minta orang lain juga boleh. Udahlah dengan HP itu apa tuh yang nggak bisa, ya kan? Nah, setelah itu, coba tolong dicermati dulu. Saat membuat video itu, tolong buatlah seperti seolah-olah panjenengan itu editor satu film. Ya, sehingga nanti tidak hanya selfie sendiri, kemudian video utuh, misalnya. Video utuh sedang bercerita sepanjang 3 menit, itu sungguh membosankan untuk dilihat ya. Jadi buatlah variasi. Title-nya, kemudian subtitle, kemudian ada apa namanya transisi, ya. Kemudian seperti ditanyakan Pak Triwidodo tadi ya, potongan-potongan gambar. Oh, Pak Muhammad Wildan juga tadi, potongan-potongan gambar, kemudian video. Nah, itu bisa. Buatlah dalam waktu 3 menit dan jangan lupa ceritakan posisi Anda itu sebagai apa. Misalnya, saya saat ini adalah CPNS bla 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 yang sedang mengikuti kegiatan Latsar nah, angkatan berapa ya. Tuh. Nah, saat ini saya sedang mengerjakan tugas atau apa dan yang berkaitan dengan sinkronus. Nah, hari ini saya sudah melaksanakan sinkronis tentang apa-apa-apa yang dipandu oleh narasumbernya siapa, Bu Budi Lestari, jangan ngarang ya. Nih, kemudian Anjenan bercerita di kegiatan sinkronus misalnya. Nah, saya mengikuti Zoom. Nah, perlihatkan potongan ataupun potongan video. Misalnya, ini terserah pengembangan jenengan loh ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di materi ini, nah, terus selfie lagi. Di materi ini saya mendapatkan ini. Nah, terus setelah itu ada penugasan asinkronus, yaitu bla 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 bla. Udah 3 menit saja. Siapa yang ingin bertanya? Nah, Bapak Ibu bisa ngeditnya kalau anak muda itu sekarang biasanya dengan CapCut ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Iya. Bisa dekat. Iya, boleh juga pakai yang lain ya. Oke. Baik, ada yang pertanyaan? Untuk maksimal nanti malam, Ibu. Ya, maksimal nanti malam jam 12 malam kurang 1 menit. Oke. Setelah itu bisa upload enggak? Bisa, tapi kan merah ya nanti biasanya tulisannya itu loh. Oke. Tapi kalau yang video itu kan mudah sebetulnya. Tapi kalau belum terbiasa baru agak susah. Nah, sekarang kita lihat LK2-nya dulu ya. LK2 untuk video cukup jelas ya. LK2 itu ini Bapak Ibu diminta untuk membuat satu karangan ilmiah ya dengan judul Aku Instansiku dan Rencana Kontribusi dalam Mewujudkan Smart Governance. Nah, petunjuk buat satu gagasan mengenai aku, instansiku, dan seterusnya. Minimal katanya tuh hanya
500 kata, sedikit saja. Wujudkan dalam bentuk PDF, ya. Upload di BLC juga. Untuk waktu pengumpulannya itu sekarang juga. Jamnya sama, yaitu jam 23.59. Oke, ya. Nah, terus satu lagi Bapak Ibu tugasnya yaitu LK3. Nah, LK3 Bapak Ibu, ya. LK3 itu tugas kelompok. Ya, tugas kelompok yaitu ini mengidentifikasi dan mendeskripsi isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, silakan dibaca. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya dulu. Ya, LK-nya 3 belum Mm-mm. tampil Ibu, maaf. Apa? LK3-nya belum ditampilkan. Hah? LK3-nya. Di Oh, share belum. screen baru LK2. Mohon maaf. Oh, padahal sudah tak advance nih, nggak mau ternyata. Ya udah, saya ini yang bicara siapa ini tadi? Oh, Yersinta Ibu. Bu Yasinta. Nggih. Ya, LK3. Nah, ini Bapak Ibu, coba siapa yang ingin bertanya? Ini LK3 ya. Nah, silakan dibaca dulu. Hmm. Tidak ada pertanyaan? Izin bertanya, Ada Bu. Ibu. Ya, siapa? Saya Rahma Ibu. Oh, ya. Bu Rahma. Oke, Iya. gimana? Ini identifikasilah beberapa isu aktual. Isu aktualnya ini eh, yang baru atau sama dengan LK yang sebelumnya Ibu, yang core isu yang sudah Oke. kita Heeh. kerjakan. Coba, Bu Rahma, kalau Ya. isu yang sebelumnya saya tolong diberikan satu contoh dulu. Kalau isu yang sebelumnya itu yang dipilih atau yang sudah dipilih atau semuanya Ibu? Semua juga boleh, kan 5 toh? Iya, benar. Ya, dibacakan saja. Yang pertama itu rendahnya minat baca siswa di MTSN 3 Sukoharjo. Mm-mm. Terus Rendahnya sebentar. prestasi, rendahnya apa? Nilai. Minat baca Ibu, minat Oh, baca minat baca. literasi, iya. Minat baca, ya. Terus? Terus sebentar saya bukakan ya Ibu. Terus itu mengenai kurangnya sosialisasi tentang kesehatan siswa Ibu. Jenengan apa tuh? Jadi guru Guru apa? di MTS, guru SKI Ibu. Oh, SKI. Iya, tapi selama saya di MTSN 3 Sukoharjo itu yang jadi masalah memang kan sosialisasi ke kantin itu loh Ibu yang jadi masalah. Yang jajanan-jajanan saset, minuman-minuman Oh, ya, itu. ya, Nah, ya. kadang guru BK sering Jajanan. mempermasalahkan itu gitu. Jajanan tidak sehat ya? Iya, benar. Terus? Terus selain itu ada keterbatasan sarana prasarana dalam pembelajaran. Keterbatasan. Sarpras. Terus kurangnya kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke, baik ini sekalian sambil membahas tentang isu ya, Bapak Ibu, Iya. karena bagaimanapun itu besok itu akan Bapak Ibu utak-utak terus itu sampai H13 dan seterusnya itu akan terus. Nah, Bapak Ibu, kalau dilihat yang dari Bu Rahma itu sudah betul kalimat negatifnya. Nggih, kalimat negatifnya sudah betul. Nah, sekarang karena jenengan guru, maka tupoksi guru itu apa? Satu, merencanakan pembelajaran, ya kan? Ya, Dua, benar. melaksanakan pembelajaran, ya kan? Ya. Tiga, melakukan evaluasi, ya kan? Nah,
Kalau yang saya tahu itu, tapi ada yang menuliskan melatih. Tapi di sini melatihnya itu adalah melatih siswa, gitu ya. Nah, sekarang isu ini, nah ini sekaligus nanti supaya Bapak Ibu itu bisa membuat isu dengan benar. Ya. Isu itu berkaitan dengan tupoksi Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat nomor 1. Rendahnya minat baca literasi. Ya. Isu itu nama lainnya apa? Kalau di KTI. Hmm, Apa Bapak Ibu? Yang rumusan masalah, Bu. Nah, masalah. sebetulnya itu kan Iya. masalah kan? Iya, masalah. Baru kita identifikasi masalah kan? Nah, sekarang kalau kita lihat ini, rendahnya minat baca literasi, itu kalau kita ibaratkan satu gunung es yang nampak itu kecil atau besar? Yang nampak kecil, Yang Bu. nampak kecil. Kecil, betul. Kecil. Itu faktanya, ya kan? Faktanya adalah data. Datanya apa? Rendahnya minat baca literasi siswa. Lah sekarang, bawah gunung es yang nampak itu, itulah sumber masalah sesungguhnya. Jadi masalahnya apa? Kok siswa bisa rendah minat bacanya? Gitu? Nah, datanya memang itu, faktanya yang kelihatan itu apa? Rendahnya minat baca literasi. Lah kok bisa rendah? Karena apa? Dikaitkan dengan tupoksi panjenengan. Apa misalnya, Bu Rahma? Ini sekalian diskusi ya. Guru sejarah kebudayaan Islam, Ibu. Apa? Guru sejarah kebudayaan Islam. Kenapa? Jadi selama 2 minggu saya masuk kelas itu, siswa memang rasa ingin tahunya itu kurang, Ibu. Terus Nah, kadang itu disuruh membaca. rasa ingin tahunya kurang, ya kan? Itu Iya. data atau isu? Fakta atau isu? Data, Ibu. Nah, Ditemukan fakta kan? hampir, iya. Masalahnya apa? Masalahnya kadang memang tidak terbiasa membaca. Terus mereka lebih tertarik pada gadget, Ibu, daripada buku. Iya, Terus karena kalau hubungannya ditanyain dengan itu, tupoksinya? karena kalau ditanyain itu ya memang mereka itu lebih memilih main game daripada harus membaca buku seperti itu, Ibu. Jadi Terus kalau tugas guru? mendorong supaya minat bacanya Kan terus kembali mendorong. tertarik, iya. Ya, jadi sebetulnya siswa itu masuk ke kelas, ke madrasah panjenengan, itu kita tidak bisa ngotak-atik. Ya itulah bekalnya. Nah, kalau kita tahu anaknya itu kok lebih suka dengan gadget, apa yang harus dilakukan sebagai seorang guru sehingga bisa mengalihkan perhatian dari gadget ke pembelajaran kita? Kan itu toh. Tadi dikatakan rendahnya rasa ingin tahu. Apa yang harus dilakukan guru supaya rasa ingin tahunya itu tumbuh? Kan gitu. Iya, Nah, benar. berarti bisa dipahami tidak? Jika rendahnya minat baca literasi pada siswa, itu penyebab utamanya kalau kita kaitkan dengan tupoksi sebagai guru, apa isunya? Yang lain boleh membantu ini. Ya, silakan. Oh, Boleh masalah membantu. masalahnya kalau misalkan memang dia tidak minat membaca itu, Ibu, ya. Ya, kan faktanya anak-anak itu rendah minat bacanya. Nah, gurunya harus ngapain? Oh, mungkin saya bisa membuat pembelajaran itu lebih menarik Nah, atau lebih interaktif iya. sebelum ya memancing daya daya imajinasi mereka terlebih dahulu, seperti itu mungkin, Ibu, sebelum mulai pembelajaran. Nah, berarti isu yang sudah jenengan amati di sana, guru kenapa kok siswanya jadi rendah minatnya? Ya, ini Kurangnya belum apa? ini Kurangnya mungkin apa? Ayo. Yang lain boleh bantu, ayo teman-teman. pembelajarannya Izin mungkin Media izin pembelajaran membantu, dan Bu. strateginya, Bu. Nah, Ya, misalnya strategi apanya? pembelajarannya. Pemanfaatan Medianya. gadgetnya daripada untuk apa yang di luar pembelajaran bisa digunakan ketika pembelajaran, manfaatkan ketika pembelajaran.
Boleh. Yang tadi ada yang mengatakan strateginya, ya kan? Nggih, Bu. Jadi misalnya Bu Rike, kok Rike? Siapa? Rahma ya? Rahma Ibu. Dan Rike jadi Rike. Jenengan itu, kalau siswa itu rendah minatnya, rendah prestasinya, sebetulnya itu baru fakta-fakta yang muncul. Nah, jenengan terus nanti kembalikan kilas baliknya adalah ke tupoksi jenengan. Tupoksinya adalah sebagai apa tadi? Perencana, pelaksana, pengevaluasi. Nah, berarti di situ bisa enggak misalnya kurangnya, rendahnya misalnya. Rendahnya apa? Kurang optimalisasinya apa? Atau kurang inovasinya strategi pembelajaran. Bisa tidak? Ya, karena apa Bapak Ibu? Rasa ingin tahu siswa itu memang bisa apa namanya ya? Ditingkatkan ketika proses pembelajaran. Nah, yang lain lagi misalnya minat baca literasi. Nah, kalau itu memang program madrasah, itu misalnya literasi, di situ ada mungkin pojok-pojok, berarti mungkin kurang optimalnya program pembiasaan literasi di kan gitu misalnya. Jadi ketika membuat satu isu itu kita tidak bisa menunjuk ke dampak. Dampaknya itu ke siswa. Ya. Kalau siswanya rendah itu hasil dampak sebetulnya. Nah, penyebab utamanya apa? Di guru. Bisa dipahami? Bisa. Iya, Bisa iya. Ibu, Bisa, bisa Bu. Ibu. Nah, apa? Coba. Ini beberapa sudah bisa nyaut, berarti sudah paham. Contoh misalnya yang lain lagi apa ya? Coba yang lain lagi, Bapak Ibu. Misal punya saya, Bu, contoh, Bu. Boleh. Pak Tri. Baik, yang punya saya tentang pembelajaran olahraga. Isu yang saya Hmm, angkat itu kurangnya partisipasi siswa dalam pembelajaran PJOK. PJOK. Berarti intinya kok bisa kurang Partis, partisipasi? Kenapa? maksudnya partisipasi pembelajaran praktik, pembelajaran Hah? praktek. Berarti kan siswa itu misalnya kalau 30 anak, mungkin yang ikut cuma 20 kan? Ya, yang lain pilih pengen mintanya di kelas atau Nah, teori atau di nah bawah pohon betul. yang itu. Nah, Nah, oke. pertanyaannya, kenapa siswa tidak tertarik? Kan gitu? Oke. Ya karena eh, Hmm. biasanya guru-guru sebelumnya Sebentar, hanya mengajak ubahlah kalimat kurangnya partisipasi. Itu kan data, Pak. ya Data yang siapa? nanti akan mendukung isunya. Kurangnya partisipasi siswa. Nah, kita harus telaah lagi ke diri kita. Kok anak-anak saya kok tidak berpartisipasi? Kok hanya 20 anak yang partisipasi? Harusnya kan 100%. Kok ternyata hanya 70%. Nah, ada apa? Gitu. Misalnya, ada Berarti apa dengan saya? Jangan melihat ke kurangnya sesuatu. Nah, inovasi pembelajaran misalnya, guru kurangnya yang diterapkan inovasi. saat pembelajaran praktik. Iya, betul. Udah betul itu Pak Tri. Kurangnya inovasi, kurangnya media yang menarik, kurangnya strategi yang joyful learning. Sekarang kan sedang tren loh eh, Oke, di pembelajaran yang joyful learning, mindful learning ataupun yang lainnya, ya. Itu. Nah, kalau olahraga itu untuk joyful learning atau inovasi itu banyak. Ya. Mungkin bisa juga apa? Membuat satu game-game misalnya yang membutuhkan kolaborasi. betul. Yang saya angkat itu, Bu. Akhirnya yang saya Heeh. angkat untuk Heeh. teori menggunakan digitalisasi, Heeh. kemudian Heeh. untuk praktik mengintegrasikan materi dengan bentuk permainan. Nah, permainan yang membutuhkan kerjasama tim itu menarik, Pak. Ya, seperti game-game itu. Oke, Pak. Sudah bisa, Pak, jenengan. Jadi misalnya ini loh, Bu Rahma, kurangnya partisipasi anak itu kan data. Iya, betul Ibu. Data. Nah, diubah menjadi apa? Kelemahan guru sesuai dengan Hmm, tupoksinya. Ya, misalnya tadi baik. dikatakan Pak Tri, itu tadi apa? Kurangnya inovasi pembelajaran. Tararararat. Nah, nanti kan terus deskripsi isu. Deskripsi isunya itu nanti data. Hal ini ditunjukkan dengan data bahwa partisipasi peserta didik di materi ini itu hanya yang aktif misalnya
70%. Sisanya yang 30% ngapain? Nah, itu loh. Nonton ya? Iya, Oke, siap, cukup ya? siap. Jadi Baik, nanti Ibu. yang isu-isu yang masih menunjuk ke orang lain, ya itu bahasa kasarnya gitu. Isu itu hanya menunjuk ke Diri sendiri. diri sendiri, yaitu Iya, sesuai dengan tugas pokok fungsi. Ya, jangan menunjuk orang lain. Nah, data yang lain itu hanya sebagai data pendukung. Ya, siap, siap, Ibu. oke, ya, bisa. Nah, Iya, sekarang siap. saya akan menjawab pertanyaan tadi, yang LK3, ya. Nah, tadi kan diminta untuk membuat apa, Bapak Ibu? Isu, isu aktual yang terjadi di instansi unit kerja Anda loh ya, Bapak Ibu, terkait mata pelatihan manajemen ASN minimal 3 isu dan Smart ASN minimal 4 isu. Ya. Nah, nanti ini kan ada 2 kelompok, Bapak Ibu. Kelompok 3 dan 4. Maka nanti kelompok 3 itu dibagi lagi menjadi 3A dan 3B. Nah, kemudian untuk kelompok 4 dibagi menjadi kelompok 4A dan 4B. Nah, lebih bagus lagi misalnya eh, 3A misalnya. Kok ada penghulu banyak, kelompok 3 misalnya. Ada penghulunya banyak atau gurunya banyak, itu kumpulkan jadi satu. Kecuali kalau kemarin sudah punya kelompok ya. Tuh. Tapi tidak masalah, mau apapun tetap bisa nanti. Nah, kelompok satu, artinya kelompok A itu membahas apa? Yaitu tentang manajemen ASN. Meliputi kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, kode etik, sistem merit, ya. Dan kelompok B itu tentang Smart ASN yang meliputi 4 pilar digital, ya. Nah, kemudian deskripsikan isu tersebut dengan menghadirkan data. Lah ini loh Bapak Ibu yang saya maksud, data dan fakta yang relevan, ya. Tuh. Kemudian uraikan dampak dan para pihak yang terkena dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Misalnya seperti ini, yang Pak Tri tadi ya, kurang inovatifnya guru dalam pembelajaran bahasa olahraga. Nah, dampaknya apa? Kalau kurang inovasi, siswanya ngantuk, misal, ya, tentu dengan data-data siswanya banyak yang tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan praktek, misalnya gitu, ya. Kemudian apalagi dampaknya? Tentu tujuan dari pembelajaran PJUK tidak akan tercapai ya Bapak Ibu. Nah, dan seterusnya. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian hasil identifikasi dan deskripsi tersebut di dalam bentuk ini hasil diskusi diupload di BLC, ya, jam 23.59. Boleh telat enggak? Boleh, tapi besok juga ada tugas. Jadi kalau telat, ya besok sudah ketumpukan tugas lagi, Bapak Ibu. Gitu. Bisa diterima? Ya, semangat ya Ya, Bapak Bu. Ibu. Izin bertanya, Semangat, Ibu. Bu. Ye, jangan capek, saya juga capek sebetulnya. Izin bertanya, Ibu. Oke, monggo. Oke, untuk ini kan kita satu kelompok dari berbagai formasi, Bu. Ada Ya, yang penghulu dan lain sebagainya. Itukah mm, apakah harus isunya di satu kantor saja atau boleh dicampur? Contoh, ada mm, isu di pendidikan, ada di mm, keagamaan dan lain sebagainya mm, seperti itu. mm. Kalau saran saya, itu kan memang tulisannya kan di instansi Bapak Ibu toh, di unit kerja masing-masing kan. Oke, betul. Maka silahkan daripada nanti bentrokan, misalnya Pak Ridho, Pak Ridho itu kayak Ridho Roma ya. Pak Ridho, siapa yang namanya? Rosid Ridho itu tadi apa? Penghulu atau apa? Penghulu, Ibu. Nah, Saya penghulu, belum ngomong. calon ya, calon Ya, penghulu. calon. Misalnya Pak Ridho itu kan calon penghulu. Lah di KUA-nya itu jenengan sudah menemukan isu-isu sebetulnya. Tapi karena kerja bersama kan malah repot, ya. Tidak bisa apa dengan detail itu loh. Tidak Ya. bisa menganalisis dengan detail. Nah, isunya apa, kemudian dampaknya apa, pemecahannya mungkin seperti apa nantinya.
Jadi saran saya, meskipun itu kerja kelompok, memang bisa dikerjakan secara kolaboratif, misalnya dengan Canva, ya. PowerPoint itu kan bisa dikolaboratif kan, ya. Bisa Ibu. Di-share. Bisa, nggih. Atau di Google Doc itu juga bisa kolaboratif, nggih. Jadi saran saya gini, katakanlah 5 orang, nanti ya slide 1, 2, ya judul dulu ya, judul dulu, kemudian slide 2 dan 3 itu untuk anggota pertama, misalnya, misalnya karena kan kemungkinan kan membutuhkan 2 slide, yaitu tentang isunya dan dampaknya itu loh. Nah, kemudian slide berikutnya masing-masing berikan 2 itu untuk orang kedua, orang ketiga dan seterusnya. Sehingga jenengan pikirannya tidak, waduh aku kira paham tentang guru ya, nah penghulu ya. Masuk saya harus ikut menganalisis itu kan susah. Ya, gitu. Karena kemarin itu ketika itu dikolaborasi itu malah susah. Jadi jenengan fokus aja, fokus buatlah isu yang benar, kemudian kemungkinan gagasan solusi kreatifnya apa, sehingga nanti betul-betul malah bisa langsung masuk ke RA, rancangan aktualisasi. Ya, gitu. Oke, ada Siap, terima pertanyaan kasih lagi? Ibu. Ya, cukup Bu, jelas? mau Mm-mm. tanya konfirmasi saja sih. Mm-mm. Berarti tugas hari ini tugas LK 1, 2, dan 3 nggih Ya, hari betul. ini. Nggih. Untuk hari ini pengumpulan LK 1 nggih. Nggih, Ya, sampun. jamnya jam 23, Bu. Nggih, Bu. Siap. Nggih. Baik, ada lagi? Tidak. Nah, kalau tidak ada, coba saya share. Sebentar ya, Bapak Ibu. Nah, ini. Ini. Di layar Bapak Ibu yang nampak apa? BDK Semarang agenda BDK 3, Semarang BDK Background, Semarang. nih. background. Background. Nah, Assignment, betul. Kalau assignment background betul ya. detail. Background. Mm-mm. Baik, Bapak Bagus. Ibu. Bapak Ibu silahkan bermain dulu biar tidak tegang. Ya, kita akan bermain sebentar. Saya mulai dulu. Nah, Bapak Ibu silahkan join my quiz ya dengan apa kode 280096. Oke. Wisis. Di scan barcode-nya ini kah? Hmm? Di scan barcode-nya ini. Bisa di-scan. Boleh juga ini Pak, buka Wayground join atau join my quiz itu loh di internet. Iya. Terus nanti masukkan passwordnya, join code-nya. Nah, ini sudah masuk Pak Muhammad D. Muhammad D itu D-nya apa ya? Ini full, Bu. Hah? Ada ini full. Oh, ya, ya, ya. Nah, udah. Hmm, sudah. Yang lain kemana ini? Oh, ya. Bu Lucy. Bu Lucia, ini sudah memberi emot love. Ya, Pak Sutarto, Pak Khairul Burhan, Pak Khairul Bur lagi, nggih. Oke, ini Bu Rahma, Pak Muhammad dan Dani, nggih. Ini sudah banyak 14, kurang 6. Kita mulai, nggih, Bapak Ibu. Kita mulai.
Sambil jalan nanti teman-teman biar masuk. Oh, sebentar, sebentar. Ya, 16 sudah ditunggu sebentar lagi. Oke, cukup ya. Yang 3 biar menyusul. Bismillah. Yang belum bisa masuk di atas ada passcode-nya ya. Ini 280096.
Nah, udah selesai mungkin. Bapak Ibu kita akhiri dulu ya. Coba kita lihat yang peringkat pertama siapa ini. Oke. Coba kita lihat. Nomor 1 Pak Sutarto Sutrisno, nomor 2 Pak Pak Rahmat ya ini ya. Pak Rahmat Solihin dan yang ketiga Pak Dani. Nah, sekarang kita akan lihat eh, hasilnya ya, Bapak Ibu. Seperti apa sebetulnya ini sudah selesai ya tadi. Sebentar saya refresh dulu. Bapak Ibu yang terlihat di layar Bapak Ibu apa? Background. Bedek. Background yang Report. itu. Reports. Report. Oh ya, report. Report. Oke, kita lihat ya. Ini coba kita cek. Kita lihat hasilnya seperti apa ya. Nah, bentar. Ini. Oke. Nah, kita lihat partisipan data. Oh, betul ini ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita lihat di sini untuk perolehan jawaban yang betul itu tertinggi itu Pak Rohmat Solihin dan Pak Sutarto Sutrisno. Ya. Ini kemudian untuk Pak Rahmat itu akurasinya 82%, ya. Kemudian untuk Pak Sutarto itu 80%. Ini kemudian Bu Ulfatun Nikmah, Pak Muhammad Daniful Haq, Pak Khairul Burhan. Ini 5 tertinggi nilainya. Kalau dilihat dari akurasi kebenarannya dan jumlah korek jawaban yang benar ya, Bapak Ibu. Nah, meskipun demikian, tadi Bapak Ibu juga bisa melihat yang nomor 1 itu bukan Pak Rahmat Solihin, akan tetapi Pak Sutarto Sutrisno. Ya, ini total question yang sudah dijawab. Sekian, kemudian skornya, koreknya Z to be graded. Ya. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Tadi bisa dilihat nomor 1 bukan Pak Rohmat, tetapi Pak Sutrisno. Karena apa? Poinnya lebih tinggi. Nah, karena apa? Saya aktifkan gamifikasinya. Jadi yang cepat itu pun nanti akan dapat bonus poin. Nah, Bapak Ibu nanti bisa praktekkan di mana? Di instansinya, terutama yang berkaitan dengan siswa. Gitu ya Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, kita masih punya waktu kira-kira 10 menit. Saya teruskan dengan materinya. Ya, sebentar. Oke. Nih. Nah, tadi sudah ya. Oke. Nah, saya akan menyinggung yang ini saja. Materi ini Bapak Ibu sudah pernah dapat belum nih materinya? Halo? Belum, Ibu. Belum, Ibu. dapat, Bu. Belum pernah, Bu. Belum. Atau nanti Pernah. saya perlu share enggak ya? Nih. Perlu, Ibu. Nanti Perlu, Bu. Perlu Bu, perlu di-share Bu. Ya, nanti saya share aja. Jadi alur pikir proses penyusunan rancangan aktualisasi ini menjadi agenda utama Bapak Ibu semuanya, nggih. Khususnya nanti di mana atau posisi MP agenda 3 itu
Bapak Ibu bisa melihat agenda 3 itu di sini Bapak Ibu sebetulnya. Oke, nantinya lo ya. Nah, sekarang langkah pertama yang harus kita lihat itu apa ini? Environmental scanning, yaitu untuk mengembangkan sikap peduli dan kritis Bapak Ibu semuanya. Oke. Ciri-ciri orang-orang kritis dan peduli itu kan biasanya sering menemukan masalah ya, bukan menemukan masalah terhadap diri sendiri ya. Artinya dia bisa mengidentifikasi masalah di lingkungannya. Ya, jadi scanning, proses scanning. Lingkungannya di mana? Di madrasah, di unit kerjanya masing-masing. Jangan melihat milik orang lain, tapi lihatlah di unit kerjanya masing-masing dan terlebih lagi adalah sesuai dengan tupoksinya. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu dari hasil scanning itu, ya, tentu jenengan harus melihat ini. Isu itu yang seperti apa? Nah, tentu yang hangat dibicarakan atau adanya kesenjangan atau masalah. Ya. Itu yang pasti ada kesenjangan. Nah, kalau hangat itu kan ya berkaitan dengan keterbaruan biasanya. Nah, kemudian Bapak Ibu melakukan ini identifikasi isu, ya. Identifikasi isu, yang pertama kan membuat berapa? 5. Nah, 5 itu yang berkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Ya, dibuatlah 5 isu. Tapi ini besok ya. Nah, yang ini jangan bisa mulai latihan dulu. Ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu itu akan mencoba dengan teknik isu scan, ya, atau berkaitan dengan analisis isu kontemporer atau agenda SPBN. Nah, kemudian deskripsikan isu tersebut. Misalnya, seperti tadi Bu Rahma, tadi kan berarti kurangnya apa? Kurangnya strategi pembelajaran yang berkaitan dengan literasi digital, literasi, atau mungkin kurang optimalisasi program pembiasaan literasi, misalnya seperti itu. Ya, nah maka nanti dideskripsikan dia itu masuk di manajemen ASN atau smart ASN, ya. Nah, di manajemen ASN Bapak Ibu pasti masih ingat bahwa eh, tugas pokok, fungsi dan peran dari ASN itu adalah khususnya perannya ya, sesuai dengan undang-undang tentang ASN itu sebagai perencana, pelaksana, kemudian mengevaluasi. Ya, salah 3-nya itu nanti bisa ditambahkan. Gitu. Perencana. Apakah Prakom itu ada perencana? Ada perencanaan programnya atau apanya. Kemudian petugas pengelola lab ada enggak apanya tadi perencanaan? Pasti ada. Nah, guru perencanaan ada enggak? Ada. Misalnya ada Prota, Promes, kemudian ada RPP, ada modul ajar, ya, dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi deskripsikan, ya dideskripsikan itu di manajemen ASN. Nah, misalnya ketika menemukan satu kelemahan di manajemen ASN, ya katakanlah misalnya kurangnya inovasi guru olahraga dalam proses pembelajaran tuh sehingga eh, apa namanya kurangnya inovasi pembelajaran guru olahraga di, nah, misalnya seperti itu, ya. Nah, nanti deskripsikan, misalnya kurang inovasi, berarti di bagian manajemen kah atau smart ASN-nya. Nah, kalau di manajemennya mungkin kelemahannya adalah di proses perencanaannya, ya. Kurang memasukkan strategi yang inovasi, atau mungkin kurang media yang memfasilitasi inovasi, ya. Maka nanti kalau dia itu kurang inovasi di medianya, nah, kaitkan juga dengan smart ASN-nya, ya. Nah, mungkin dari smartnya nanti akan menciptakan solusi-solusi yang kreatif, ya. Nah, jadi tentukan 5, kemudian pakai teknik tapisan isu APKL atau USG atau yang lainnya. Tapi kalau kita biasanya minta 2, APKL dan USG. Baru tetapkan core isu. Itu nanti ya Bapak Ibu, kalau yang LK sekarang itu kan baru menyusun isu ya dan dampaknya. Nah, tapi setelah ditetapkan, jadi tadi kan diminta membuat 5 kan? 3 atau 4 ya, 3 atau 4. Nah, nanti
langkah berikutnya, kalau itu sudah cocok, sudah betul, nah, nanti langkah berikutnya adalah menetapkan core issue dari melalui proses APKL dan USG. Nah, isu yang utama ini jangan lupa konsultasikan dengan mentor, ya. Karena apa? Seluruh kegiatan jenengan yang RA itu harus disetujui oleh mentor, ya. Nah, ini deskripsi isu itu kaitkan dengan agenda 3. Tadi itu loh, yang kaitannya itu manajemen ASN atau smart ASN, ya. Nah, kemudian buatlah satu isu, core isu dengan pernyataan negatif, singkat, jelas, ada fokus, lokus, dan waktu. Ya. Nah, rumusan isu. Nah, rumusan isu itu fokus itu apanya, lokus itu where-nya, ini when-nya. Kemudian nanti, nah ini kan baru 3W toh. 3W, kemudian lakukan analisis isu. Ya. Bisa pakai fishbone, ya biasanya kita pakainya fishbone. Ya SWOT juga boleh, tapi kita biasanya pakai fishbone. Nah, nanti solusinya apa? Nah ini, teknik problem solving. Di sini betul penting sekali, carilah gagasan kreatifnya. Nah, di sini makanya kaitannya adalah dengan MP Agenda 3. Ya. Nih, jadi contohnya misalnya yang di Pak Tri tadi, kan kurangnya inovasi. Nah, maka katakanlah kurangnya inovasi. Kurangnya inovasi itu apa? What-nya. Where? Di MTS. Mana? When? Tahun berapa? Ya kan? How-nya? Nah, ini how-nya itu carilah gagasan kreatif. Bagaimana Anda memecahkan itu? Nah, misalnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian baru wujudkan gagasan itu dalam kegiatan. Ya, nanti akan ada 5 kegiatan. Nggih. Kalau di sini memang tulisannya 4, akan tetapi untuk nilai terbaik itu buatlah minimal 5. Ya, itu nanti sampai di sini nggih Bapak Ibu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ntar kalau dikirim ke sini itu agak besar ya. Nanti saya bentar. Oke, ada pertanyaan? Mari. Kurang 1 menit. Cukup jelas tugasnya Bapak Ibu? Cukup jelas, Bu. Ampun, Cukup Ibu. jelas ya? Nggih. Kalau cukup jelas, monggo silahkan di download dulu, terus kita akhiri. 11,52 MB. Mudah-mudahan cepat. Ya, Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang kita pelajari itu memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu semuanya, ya. Sehingga besok Bapak Ibu makin mudah untuk membuat tugas-tugasnya dan tercapai RA-nya bagus, ya. Tuh. Nah, ini sudah terupload, silahkan Bapak Ibu download, ya. Besok kalau kita ketemu dan kadang-kadang saya buka apa, nanti saya share nih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, monggo kita akhiri bersama dengan harapan apa yang kita kerjakan di catatan kebaikan dan menjadi ibadah bagi kita semuanya, ya, sehingga bisa Amin. menjadi satu amal kebaikan, ya, dan memperingan beban besok-besoknya. Ya, Bapak Ibu, mari kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah untuk yang Islam. Saya dampingi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dan bagi teman-teman yang lain silahkan berdoa dengan agamanya masing-masing. Ini Islam semua enggak sih? Enggak tahu, Insya Allah ada tuh yang Islam beda semua. tuh. Oke. Bapak Islam, Ibu, Bu. ya, saya akhiri ya Bapak Ibu. Jangan lupa di-download ya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum Siap, sudah, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu wabarakatuh. Lestari. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Terima kasih Bu Ye, Lestari. ye, saya pamit dulu. Nggih, Bu. Keluar ini. Udah selesai. Pak Tarto udah selesai nih.